Ya, sudah mulai memasuki hari Kamis dan tadi malam kita sempat mendapatkan data ekonomi yang ditunggu-tunggu yaitu data ADP, kemudian juga data ISM Service. Tapi sampai detik ini saya belum dapatkan tanda-tanda bahwa kita akan mendapatkan data non-farm payroll di hari Jumat. So, ada beberapa pengumuman dan juga ada beberapa kondisi yang perlu kita pertimbangkan. Termasuk salah satunya adalah perkembangan terbaru terkait dengan dampak dari shutdown government di Amerika. Ini dia ulasannya. Oke, fakta penggerak market yang pertama datang dari data ADP dan ISM Service yang ternyata dirilis lebih baik daripada ekspektasi, sehingga itu juga yang membuat kenapa kecenderungannya mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed di bulan Desember. Tapi ingat ya, ini catatannya adalah bukan berarti tertutup sama sekali, melainkan kita masih tetap harus menunggu beberapa data. Walaupun sampai detik ini kita juga masih bingung, kira-kira data apa yang akan muncul, karena sampai detik ini pun kita belum dapatkan perkembangan terbaru terkait kapan pemerintahan Amerika akan kembali dibuka. Nah, kaitannya dengan government shutdown juga kita masih melihat ada beberapa perkembangan terbaru, termasuk salah satunya adalah terkait dengan pembatalan penerbangan. Ada beberapa atau bahkan bisa dikategorikan cukup besar ya di beberapa bandara yang terpaksa harus mengalami pembatalan penerbangan. Dan sepertinya itu akan ditentukan di hari Jumat besok. Kalau misalkan sampai detik besok ataupun nanti malam kita tidak mendapatkan kesepakatan apapun dari antara DPR, baik itu Republik ataupun Demokrat, untuk membuka kembali atau reopening pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah datang dari masalah geopolitik. Dari sejak 1 minggu terakhir kita sudah sempat diliputi oleh rasa penasaran dan juga rasa kecemasan ataupun khawatir bahwa kemungkinan Amerika akan menyerang Venezuela. Tapi sampai detik ini belum terwujud dan bahkan perkembangan terbaru menyebutkan bahwa ada dilema di dalam sisi Trump untuk melakukan serangan tersebut. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana dampak ataupun konsekuensinya, itu yang masih menjadi faktor pertimbangan dan bahkan termasuk dia coba untuk berdiskusi dengan para penasehat utamanya. Nah, yang terakhir datang dari masalah pound sterling. Kalau Anda lihat dari pergerakan akhir bulan yang lalu, pound sterling jelas mengalami penurunan yang signifikan. Ya, bisa dikategorikan walaupun setiap harinya kita cuma melihat range yang cukup kecil, tapi pada dasarnya selama sejak 28 Oktober yang lalu sampai detik ini, kita melihat pound sterling cenderung tertekan dari level 1.3360-an sampai ke 1.30. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan. Dan mungkin jawabannya adalah tergantung dari POE nanti sore. Ya, data ekonomi yang relatif menguat tadi malam ditandai dengan ADP non-farm yang ternyata rilisnya adalah 42.000 versus ekspektasi 32.000 dan bahkan kalau kita compare dengan previous atau bulan yang lalu itu berada di minus 29.000. Berarti ada kenaikan yang signifikan ya dari level negatif 29 kemudian naik ke 42.000. Nah, tentunya data ISM Service juga kalau kita perhatikan angkanya relatif lebih tinggi, 52,4 versus 50,7 dan juga ditandai dengan kenaikan dari 50 di bulan sebelumnya. Ingat, indikator atau angka indeks di atas 50 itu adalah indikator bahwa ekonomi mengalami ekspansi, sehingga bisa diartikan mungkin ekonomi relatif sedikit solid ya ataupun membaik, dan ini yang membuat kenapa market kecenderungannya mulai repricing kembali. Nah, itu juga rasa-rasanya yang membuat kenapa emas mulai tertahan di malam hari, karena kita sempat lihat rebound dari level 3929 sampai ke level 3990-an seperti yang terjadi saat ini. Tapi kemudian yang juga kita perlu tinjau di sini adalah sorotan tertuju pada data ADP, karena memang minggu ini jelas praktis kita tidak akan dapatkan non-farm payroll, jadi mau tidak mau ADP ini menjadi data penunjang untuk tambahan informasi bagi Federal Reserve. Ini kaitannya dengan pernyataan Powell minggu lalu dalam FOMC meeting, kemudian kita akan kaitkan dengan rencana di FOMC Desember. Kira-kira ini masih tetap membuka peluang nggak untuk melakukan pemangkasan? Ternyata dengan data-data tersebut, detailnya menunjukkan bahwa penyedia jasa ataupun bahkan sektor perdagangan, kemudian transportasi dan juga utilities itu menjadi penyumbang terbesar untuk penguatan di sisi pasar tenaga kerja. Ya, artinya kalau lihat dari secara angka sangat meyakinkan ya, dari minus 29 tiba-tiba rebound ke 42.000, kemudian ini berarti stabilisasi. Tapi ya tentunya Anda ingat ya, yang saya pernah sampaikan waktu awal hari Senin, bahwasanya kalaupun data itu rebound, maka kalau misalkan datanya tidak relatif lebih tinggi daripada 50.000, maka bisa diartikan kenaikan ini relatif mungkin dikatakan belum terlampau stabil. Dan kalaupun dibandingkan,
ini berarti belum ada peningkatan yang signifikan dari level terendah musim panas. Artinya lagi-lagi kita masih tetap bisa bernafas lega bahwa data sekuat ini pun masih bisa dikatakan relatif naik untuk ya mungkin konsekuensinya mungkin masih bersifat sementara dan kita masih butuh gambaran yang lebih kuat lagi sehingga untuk meyakinkan apakah Fed harus hentikan penurunan suku bunga atau mereka akan melanjutkan penurunan suku bunga. Dan tentunya kaitannya dengan inflasi, bukan hanya pasar tenaga kerja. Nah, kemudian yang juga kita pertimbangkan ini adalah terkait dengan dampak shutdown yang berlanjut. Sekarang ini berarti hari ke-37 dan saya belum mendapatkan informasi apapun dari berita-berita yang ada di website ataupun bahkan dari official yang menurunkan berita ataupun headline terkait dengan reopening. Sama sekali belum ada dan sama sekali belum ada pembahasan terkait dengan rencana mungkin kita sebut dengan diskusi ataupun kesepakatan. Nah, tapi informasi terakhir itulah kaitannya dengan pemilu di beberapa distrik yang tentunya yang cukup menarik akibat dari apa yang dilakukan oleh Trump dan juga Republik. Justru mereka kehilangan suara di beberapa distrik, terutama New York. Ya, ada wali kota New York terbaru dan itu adalah orang Demokrat. Artinya Partai Republik mungkin tersisihkan akibat konflik yang terjadi berhari-hari dan menyebabkan kondisi di mana sampai detik ini kita melihat government shutdown. Ya, salah satunya tentunya dipicu tentang masalah kepastian dari RUU ataupun ya kita sebut dengan Obamacare dan juga beberapa program-program lainnya yang dihentikan oleh Trump. Jadi sepertinya sampai detik ini pun belum ada perkembangan dan belum ada mengarah kepada siapa yang akan menurunkan ego. Nah, hasil dampak yang kita lihat adalah jadwal penerbangan di Amerika kemungkinan akan berubah dan bisa jadi ini akan menjadi warning untuk beberapa sektor ya. Sektor yang pertama adalah penerbangan, jelas penerbangan tambahan dibatalkan, kemudian beberapa bandara-bandara besar juga di hari Jumat akan melakukan pengumuman untuk menggagalkan ataupun membatalkan beberapa penerbangan. Jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sekitar 3.200 sampai 4.000 penerbangan per hari. Cukup menarik, tapi kita akan coba tinjau apakah ini punya dampak lebih signifikan pada ekonomi atau tidak. Yang jelas dampak yang signifikan sudah bisa diperhitungkan adalah mereka akan dengan shutdown yang terus berlanjut dan bahkan kalau misalkan terus sampai ke akhir bulan, ya ini akan berdampak kepada GDP Amerika di tahun depan. Dan berarti kuartal keempat akan relatif berkurang. Kemudian kalau kita lihat dari masalah geopolitik, satu-satunya geopolitik yang sampai saat ini masih agak tanda tanya itu adalah masalah Venezuela. Ya, kalau kita artikan dari beberapa perkembangan terbaru, termasuk juga perkembangan dari awal, rencana awalnya adalah Trump ingin menyerang ataupun melakukan serangan ke Venezuela akibat dari kampanye anti narkoba. Jadi ada kondisi di mana mereka mencoba untuk menyerang yang diartikan ataupun golongan-golongan yang diartikan sebagai pengedar, tapi akhirnya berujung kepada apakah mereka harus menyerang kepada pemimpin Venezuela. Hal ini berarti Nicolas Maduro yang kemungkinan jabatannya akan terancam digulingkan. Cuman pertanyaannya adalah apakah ini akan digulingkan secara resmi atau mungkin ada hal yang akan direncanakan oleh Washington. Sampai detik ini Trump masih mencoba untuk berdiskusi dengan para penasihat utama dampak ataupun konsekuensi yang dilakukan atau yang bisa ditimbulkan kalau seandainya mereka melakukan penyerangan kepada pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Jelas ini akan berdampak signifikan terhadap harga minyak tentunya secara global. Setidaknya untuk saat ini mungkin belum, karena harga minyak relatif turun di bawah $60 kembali dan belum ada tanda-tanda terjadi spike ataupun lonjakan kenaikan. So, kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan terjadi peningkatan ataupun eskalasi, ya mungkin kita bisa artikan ini dampak dari serangan yang dirahasiakan atau masih saat dirahasiakan, tapi pada dasarnya mungkin ini sudah dikalkulasi ataupun diperhitungkan oleh para pelaku pasar. So, hati-hati, ini mungkin akan menjadikan spike di harga minyak walaupun hanya bersifat sesaat. Oke, kemudian terkait dengan pound sterling yang terjadi penurunan dari sejak 28 Oktober ya, dari 1.3370 sampai ke 1.3000. Nah, sampai detik ini semua ini kaitannya dengan masalah pertemuan dari BOE dan merujuk kepada pertemuan sebelumnya di bulan September. Kala itu Andrew Bailey sempat mengatakan atau melontarkan kalimat yang bernada dovish. Dia mengungkapkan bahwa BOE atau Bank Sentral dalam hal ini masih tetap terbuka untuk melakukan penurunan suku bunga sampai akhir tahun. Dan akhir tahun yang diartikan oleh
para pelaku pasar itu bisa jadi dua, yaitu di pertemuan hari ini di November atau di pertemuan bulan Desember. Nah, tapi menurut beberapa analis menunjukkan bahwa ada indikasi apapun yang dilakukan oleh BOE hari ini, kemungkinan ini akan menjadikan tekanan yang sangat serius kepada pound sterling. Artinya, kemungkinan kita cuma melihat beberapa rebound, tapi terbatas, kemudian dia akan kembali turun. Karena faktor utamanya adalah masalah dibuka kembalinya ataupun masih terbukanya untuk pemangkasan suku bunga. Belum lagi, laporan keuangan ataupun laporan anggaran dari Menteri Keuangan Rachel Reeves di bulan atau di akhir November ini akan memberikan gebrakan ataupun bahkan dukungan terhadap kebijakan Bank Sentral. So, voting MPC akan menjadi kunci. Kalau di pertemuan terakhir September itu adalah 7-2 dengan 2 orang adalah Dingra dan juga Taylor yang kecenderungannya mendukung pemangkasan suku bunga. Maka untuk kali ini tolong perhatikan berapa jumlah yang mendukung pemangkasan suku bunga. Ekspektasinya adalah 6-3, berarti 3 orang diperkirakan untuk mendukung pemangkasan suku bunga. Artinya ada tambahan. Kalau misalkan ternyata memang bertambah yang mendukung untuk pemangkasan suku bunga, artinya BOE cenderung ke arah dovish, dan itu berarti ada kemungkinan kita akan melihat pound sterling akan kembali turun. Tapi sebaliknya kalau itu berkurang atau bahkan sampai 0 sama sekali, maka kita bisa melihat rebound di sisi pound sterling. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan kalau misalkan pernyataan itu mengutip kepada inflasi tetap tinggi sehingga akhirnya Bank Sentral harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan berikutnya, maka walaupun dia melakukan cut rate hari ini, bisa saja itu diartikan sebagai cut rate hawkish, yang berarti pound sterling punya peluang untuk rebound. Dan berarti juga tekanan mungkin selesai, kemudian untuk sementara waktu kita bisa memanfaatkan itu sebagai zona buy untuk pound sterling. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia lakukan pemangkasan 25 basis point, sebetulnya yang menjadi tanda tanya adalah kalaupun misalkan hari ini tidak dilakukan seperti sesuai ekspektasi tadi bahwa dia tidak akan menurunkan suku bunga, tapi kalau misalkan pun dia lakukan ataupun ditunda, mau hari ini ataupun ditunda ke Desember, maka kemungkinan potensinya pound sterling tetap ujung-ujungnya akan tertekan karena memang kebijakan dari Menteri Keuangan ataupun kebijakan anggaran dari Menteri Keuangan memang dikhususkan untuk menekan kondisi dari ekonomi atau mendukung lebih tepatnya kepada kebijakan BOE untuk turunkan suku bunga. So, hati-hati, mungkin kita akan melihat rebound, tapi juga mungkin reboundnya hanya terbatas kemudian dia kembali melemah. Di sisi lain, inilah data-data ekonomi yang dimaksud, sehingga Anda bisa tinjau di situ dari 2-7 dengan 3-6. Kemudian di malam hari kita hanya akan melihat dari pernyataan member ya atau FOMC member Williams dan juga Barr, yang kemungkinan kalau saya rasa keduanya relatif netral ya. Jadi kita tidak bisa mengartikan dia dovish atau ke sisi hawkish. Yang jelas sampai saat ini tidak ada data ekonomi lagi, dan juga besok belum tentu akan ada data ekonomi non-farm payroll. Jadi hati-hati terhadap perkembangan-perkembangan yang tanpa ada data ekonomi.